Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang project management. Saya menggunakan PowerPoint bawaan dari buku Heiser dan Render yang edisi 11. Baik, apa saja yang akan kita pelajari di project management ini? Baik, saya berikan outline-nya untuk bab ini. Oke, yang pertama outline-nya itu tentang bahwa kita akan membicarakan tentang project planning, project scheduling atau penjadwalan project, dan pengawasan project atau controlling project. Di bab ini kita juga akan belajar tentang teknik manajemen proyek, yaitu PERT atau um, project evaluation dan review teknik, kemudian bagaimana kritik tentang PERT. Oke, kita masuk ke manajemen project. Project adalah rangkaian aktivitas yang saling berkaitan di mana aktivitas itu dilakukan untuk menghasilkan sebuah output yang besar. Di dalam project itu terdapat tiga hal utama yaitu planning, scheduling, dan controlling. Di tahap perencanaan atau planning, biasanya sebuah manajer proyek itu dia mendefinisikan sebuah proyek, menentukan tujuannya itu apa, dan membentuk sebuah tim. Di dalam penjadwalan, manajer proyek dia mencoba menghubungkan dan mendayagunakan manusia, sumber daya uang, dan sumber daya supply untuk tiap aktivitas, dan itu berkaitan untuk menjaga keberlangsungan proyek. Kemudian di bagian pengawasan, seorang manajer proyek harus memonitoring sumber dayanya, biayanya, dan kualitas dari proyek itu sendiri agar tujuan dari proyek itu dapat tercapai dengan baik tanpa adanya gangguan atau kesalahan dari perencanaan. Jika terjadi eh, penyimpangan dari rencana atau jika proyek berjalan tidak sesuai dengan rencana, biasanya seorang manajer memutuskan untuk melakukan revisi rencananya dan mengalihkan sumber daya ke aktivitas-aktivitas tertentu untuk dapat memenuhi eh, kebutuhan waktu dan biaya yang diminta di dalam proyek tersebut. Nah, di dalam perencanaan proyek, hal yang pertama dilakukan adalah menentukan tujuan proyek itu apa. Setelah itu, mendefinisikan proyek itu apa. Di dalam sebuah proyek yang dapat didefinisikan dengan baik, pada umumnya seorang manajer dapat mendetailkan tiap-tiap pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dalam proyek tersebut, yaitu dengan cara menciptakan work breakdown structure, yaitu kita mendetailkan pekerjaan itu. Kemudian menentukan sumber daya apa saja yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah menentukan bagaimana seorang manajer dapat mengorganisasikan sumber daya manusianya dan sumber daya yang lain. Nah, di sini adalah sebuah contoh uh, struktur organisasi dari sebuah project. Yaitu seorang project manager itu dia langsung stratanya itu setara dengan departemen-departemen yang lain. Dia melaporkan dan dia berkoordinasi dengan departemen lain, departemen marketing, keuangan, desain, terus sumber daya manusia dan lain-lain, dan dia langsung melaporkan kepada top manajemennya atau presidennya. Oke. Peran dari seorang project manager itu yang pasti memastikan bahwa aktivitas itu dapat berjalan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan.
Kemudian project itu harus sesuai dengan budget yang telah ditentukan, project itu harus mencapai tujuannya. Kemudian bahwa seorang manajer harus bisa memastikan juga bahwa orang-orang yang ditempatkan di dalam project itu dapat menerima motivasi, kemudian mendapatkan arahan dan informasi yang tepat dari seorang manajer. Ini adalah contoh work breakdown structure. Jadi pada intinya work breakdown structure itu seorang manajer mencoba mendetailkan tipe-tipe pekerjaan apa saja yang dibutuhkan di dalam sebuah project. Jadi yang level pertama tentunya adalah project itu sendiri. Level kedua itu adalah beberapa tugas besar di dalam project itu sendiri. Level 3 kita mendetailkan lagi tugas-tugas besar itu menjadi tugas-tugas kecil, dan dari tugas-tugas kecil itu kita muncul di level keempat, yaitu kita mendetailkan ke dalam aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan di dalam project. Nah, ini salah satu contohnya ketika kita ingin membangun sebuah operating system Windows 8, kita membutuhkan, ini adalah projectnya adalah membangun operating system Windows 8, kemudian di level 2 itu ada software design, ada manajemen biayanya, kemudian ada sistem ujinya, kemudian di level 3 untuk software design dia membangun GUI-nya, kemudian yang di level 4, dia harus memastikan apakah software operating system Windows 8 ini sesuai dengan atau kompatibel dengan Windows sebelumnya, yaitu Windows 7, Windows Vista, dan Windows XP. Gambaran tentang breakdown structure-nya adalah semacam ini. Nah, kita sekarang masuk ke project scheduling. Di project scheduling ini, seorang manajer harus mampu mengidentifikasi hubungan antar aktivitas, sehingga ketika terjadi aktivitas yang saling berhubungan dan mungkin waktunya bisa berbarengan, seorang project manager itu bisa menentukan waktu yang paling efisien di dalam suatu project. Kemudian seorang manajer juga harus mampu mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang mendahului dan yang didahului. Oke, nah setelah itu video berikutnya kita akan belajar tentang beberapa teknik yang kita digunakan dalam project penjadwalan proyek. Teknik itu antara lain adalah Gantt chart, Critical Path Method atau CPM, dan yang terakhir adalah Program Evaluation and Review Teknik atau PERT. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.